Terima kasih atas partisipasi teman-teman selama ini. Berhubung banyaknya DM yang masuk untuk membuka kelas private atau kelas personal reading, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah untuk berkonsultasi mengenai personal reading. Oke, ditunggu ya. Hai Leo, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Kenapa hingga usia 30-an kamu belum juga menikah. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke, melalui tebaran kartu ini diceritakan mengapa hingga hari ini kamu belum juga menikah. Bukan karena kamu tidak punya pacar. Di sini kamu punya pacar, kamu sudah pengen menjalin serius relationship. Cuma persoalannya adalah kamu berasal dari generasi sandwich, di mana ya seperti kita tahu generasi sandwich itu adalah kamu sebagai kepala keluarga di keluarga kamu yang membiayai adik kamu yang membiayai saudara-saudara kamu membiayai orang tua kamu, dan kamu sebagai kepala keluarga. Itulah yang sebenarnya menghambat kamu menikah hingga hari ini, karena adanya beban tanggung jawab yang semakin besar yang kamu emban sendirian. Kamu harus membiayai sekolah adik-adik kamu harus membiayai pengobatan orang tua kamu, jadi kamu menunda pernikahan untuk bukan membahagiakan, tapi untuk melaksanakan kewajiban kamu sebagai anak. Mungkin di keluarga kamu, adik-adik kamu masih kecil, masih membutuhkan biaya untuk sekolah, belum bisa untuk mandiri. Jadi kamu yang mengalih fungsi orang tua kamu. Sedangkan orang tua kamu mungkin sakit-sakitan, tidak bisa bekerja lagi sehingga dia mengandalkan kamu. Di sini, jika kamu melanjutkan pernikahan, yang ada beban kamu akan semakin berat, kamu akan semakin terpuruk, dan kamu akan mengalami banyak pinjaman sana sini untuk menutupi segala kebutuhan hidup kamu. Ya karena gaji kamu yang bukan kecil sih, gaji kamu sudah lumayan, tapi persoalannya yang dibiayai itu banyak sekali. Belum lagi ketika kamu harus membiayai anak istri kamu, untuk kalau anaknya 1. Tapi kalau misalnya anaknya 2 dan selanjutnya kan menambah beban kamu lagi, sehingga kamu merasa overthinking, kamu merasa kamu tidak pengen menjalin hubungan lebih jauh lagi karena kamu tidak pengen memberikan harapan kepada orang lain. Kamu berpikir bahwa perjalanan kamu masih panjang, kewajiban kamu adalah hal yang terpenting. Kamu sudah mengabaikan perasaan kamu sudah di sini sebenarnya kamu merasa sakit sendiri, kamu tidak bisa berbuat apapun, dan kamu tidak bisa mengeluh dan meminta kepada siapapun, karena kamu tidak memiliki siapapun. Yang kamu miliki adalah satu-satunya keluarga kamu, dan itu pun mereka membutuhkan kamu, mereka menggantungkan hidupnya kepada kamu. Itu sebenarnya yang jadi pokok persoalan dari kehidupan kamu. Jika kamu melangkah, kamu sendiri yang akan rugi. Kamu sendiri, ibaratnya kamu menambah beban persoalan kamu, utamanya beban ekonomi. Nah, di sini ada Four of Swords. Four of Swords di sini menceritakan bahwa sebenarnya kamu pengen bekerja ke luar negeri di mana gajinya semakin gede, bisa menutupi kebutuhan kamu dan keluarga kamu. Itu yang ada di rencana kamu. Tapi ada rasa penasaran, ada rasa takut di mana ketika kamu pergi, sang kekasih kamu akan meninggalkan kamu. Tapi ketika kamu tinggal, kamu pun tidak bisa memilih antara keluarga kamu dan kekasih kamu. Itu yang saat ini terjadi. Yang sebenarnya kamu inginkan adalah yang kedua ini ya. Yang sebenarnya kamu inginkan adalah
tetap menikah dengan pasangan kamu, dengan kekasih kamu, tapi kamu meninggalkannya untuk pergi ke luar negeri, untuk bekerja ke luar negeri. Itu adalah opsi kedua yang kamu harapkan. Jadi kamu mendapatkan kekasih kamu memberikan kiriman ke transfer rekening tiap bulan sehingga menutupi semua kebutuhan orang tua kamu terpenuhi dan keluarga kamu pun terpenuhi. Itu ya sebenarnya yang ada di pikiran kamu. Tapi di sisi lain ada the devil sini menceritakan di sisi lain kamu takut menjalani opsi kedua ini karena bukan takut sih, ragu, karena kamu orang tua kamu semakin menua, kamu ingin ada di sampingnya, dan adik-adik kamu masih membutuhkan perhatian. Itulah sebenarnya yang kamu takutkan karena karena terputusnya ikatan emosional antara kamu dan keluarga kamu. Itulah sebenarnya yang terjadi. Kamu tidak ingin meninggalkan mereka karena kamu menginginkan momen-momen atau waktu quality time bersama mereka selagi mereka masih ada. Belum tentu, oke lah, mungkin kamu memiliki ekonomi yang mapan ketika kerja di luar negeri, tapi itu lagi, ada perasaan rindu, ada perasaan beban psikolog yang ada di beban kamu karena tidak melihat mereka, tidak mendampingi kedewasaan mereka, dan tidak berada di samping pasangan kamu ketika kamu membutuhkannya. Jadi seolah-olah kamu menikah tapi tetap merasa single. Itu sebenarnya perasaan yang ingin kamu hindari, tapi kamu pengen mendapatkan semua apa yang kamu harapkan. Keluarga kamu jadi, pasangan kamu jadi. Memang berat di sini kondisi kamu, tapi pilihan itu tetap harus seperti itu, berada di menjadi sandwich generation dengan penghasilan seadanya. Bukan seadanya sih, tapi memang banyak, tapi karena banyaknya yang dibiayai atau pergi ke luar negeri. Sangat berat untuk memutuskan hal tersebut, tapi cepat lambat kamu harus memutuskan semua karena kamu tidak ingin ini terus-menerus berlanjut. Ketika kamu tidak mencari kelebihan atau tidak mencari sampingan, yang ada adalah hutang kamu makin bertambah, beban kamu makin besar, dan kamu akan diacukan oleh orang-orang di sekitar kamu karena menganggap kamu orangnya memiliki banyak utang, misalnya memiliki banyak tanggung jawab, sehingga kamu tidak segan-segan meminjam uang, tidak segan-segan minta belas kasihan sama orang, dalam artian tanda kutip ya. Saya bukan mengartikan di sini kamu pengemis, tapi karena situasi kamu yang memaksa kamu untuk demikian. Jadi yang harus kamu lakukan adalah benar-benar memperbanyak doa kamu, meminta untuk diberikan jalan mengambil keputusan yang terbaik buat diri kamu, keluarga kamu, dan memang pasangan kamu kelak. Jadikan semuanya, karena memang harus ada yang dilepaskan. Tidak semuanya bisa sempurna sesuai dengan apa yang kita mau. Jika resonate, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Tapi jika kamu ingin mengetahui bagaimana kelanjutannya, kamu bisa konsultasikan di deskripsi box di bawah. Oke, terima kasih.